الصلاة على النبي والسلام على الرسول. Muhammadiyah ini banyak ulama yang mengarang, banyak. Ini yang kita baca hari ini, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi. Karangan Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi ini salah satu murid daripada Imam Al-Bukhari. Dan beliau ini berasal dari Uzbekistan kalau bahasa sekarang. Kalau negara sekarang beliau dari Uzbekistan. Jadi orang-orang di daerah Uzbekistan, Tajikistan, Tajikistan itu bukan cuma dulu, sampai hari ini mereka pengetahuannya luar biasa. Jadi Imam Tirmidzi beliau berasal dari sana. Tapi beliau walaupun orang ajam, non Arab, tapi kemampuan bahasa Arabnya sangat baik. Dan beliau itu termasuk ulama yang punya kekuatan hafalan, muhaddis yang punya kekuatan hafalan yang luar biasa. Beliau itu pernah suatu hari ketika beliau sampai di Mekah, kebiasaan ulama-ulama dulu kalau menulis hadis, misalkan mau mengambil sanad hadis ke Syekh fulan, misalkan ada sanad hadis, itu ditulis dulu hadisnya yang mau diambil, ditulis di kertas, lalu nanti dibaca di hadapan. Nah, saya mau baca hadis ini. Beliau itu pernah salah nulis, bukan salah bawa buku catatan. Beliau sudah tulis sebenarnya hadis-hadis yang mau disetorkan kepada gurunya. Pas datang ke gurunya, yang dibawa buku kosong. Sehingga gurunya bertanya, "Kamu bercanda ya?" "Enggak, Imam, saya lupa tadi." "Oh, tapi insya Allah saya bisa membaca." Jadi guru beliau itu terkejut melihat hafalan daripada Imam At-Tirmidzi. Nah, makanya dari situ juga disebutkan bahwasanya dengan menulis membantu kita menghafal. Dan pada kesempatan ini jadi sedikit review tentang kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Kitab Asy-Syama'il ini terdiri dari dua bahagian. Bahagian pertama itu tentang fisik Rasulullah SAW, tampilan zahir beliau. Bahagian kedua, beliau tampilan batin, akhlaknya. Kalau ditanya sama orang, lebih baik orang baik batinnya atau lebih baik zahirnya? Kan ada orang ini tampak zahirnya baik, batinnya enggak baik. Nah, pastinya kita lebih baik dia batinnya baik ketimbang daripada zahirnya. Lalu kenapa yang didahulukan di sini tampilan zahirnya? Karena kata para ulama, tampilan zahir orang itu cerminan daripada hati. Makanya Rasulullah SAW itu wajahnya itu bukan wajah pendusta. Ada orang yang masuk Islam, ada orang jahiliyah, orang Quraisy dulunya, ketika melihat Rasulullah SAW, laisa biwajhin kadzdzab. Wajahnya itu bukan wajah pendusta. Nah, itu datang padahal mau melihat Rasulullah, mau jelek-jelekin Rasulullah. Pas dilihat Rasul itu bukan sosok pendusta. Kenapa? Memang cerminan dari wajahnya seperti itu. Baik. Pada kesempatan ini kita hanya akan membaca hadis yang berkenaan tentang bacaan Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam At-Tirmidzi bi sanadihi al-muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Ya'la bin Mamlak annahu sa'ala Salamah an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan. Ya. Ada sahabat yang bertanya kepada salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau Ummu Salamah. Apa yang ditanya? Tentang bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Salamah, Ummul Mukminin, Ummu Salamah, beliau mensifati bahwasanya bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mufassaratan.
harfan. Bacaan Rasulullah itu jelas, huruf per huruf. Jadi kita baca Al-Quran itu yang jelas, baik muka bom. Sebagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Baik, itu hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua, an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala maddan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan hadis yang pertama kita baca itu informasinya dari orang terdekat. Tadi daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ini dari Anas bin Malik, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Anas bin Malik ini juga kita banyak mendapat informasi tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau 10 tahun menjadi khadim melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak pernah dimarahi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah ditanya, "Kenapa kamu kerjain seperti ini?" Ya, dan kenapa kamu enggak kerjain? Sampai segitunya perlakuan Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik. Makanya ada orang yang bertanya, ketika ingin mengetahui sesuatu maka tanya kepada orang terdekatnya. Ditanya bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala maddan. Bacaan Rasulullah SAW itu pelan, atau maddan ay mamdudah. Jadi bacaan Rasulullah itu beliau membaca pelan. Hadis selanjutnya an Ummi Salamah, kembali diriwayatkan daripada Ummu Salamah. Qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma yaqif. Thumma yaqulu ar-rahmanir rahim. Thumma yaqif. Wa kana yaqra'u malik yaumiddin. Inilah yang kita sampaikan dari hari pertama, bahwasanya di antara sunnah membaca Al-Quran itu, terutama di surah di surah Al-Fatihah ini, berhenti di setiap penghujung ayat. Secara umum al-waqfu ala ra'sil ayah, kalau kita membaca Al-Quran berhentinya di penghujung ayat. Terutama di surah ini Al-Fatihah. Ini ditanya kepada Ummu Salamah dan beliau mensifati surah Al-Fatihah lagi. Apa kata beliau? Karena Nabi SAW yaqta'u qira'atahu. Rasulullah SAW memotong-motong bacaan Al-Quran. Ya, ketika beliau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, beliau berhenti. Kemudian beliau melanjutkan Ar-Rahmanir Rahim, kemudian berhenti. Wa kana yaqra'u Maliki Yaumiddin, dan beliau membaca di sini Maliki Yaumiddin dengan memanjangkan. Jadi di riwayat lain ada yang tidak. Okay. Baik. Hadis selanjutnya An Abdullah bin Abi Qais qala sa'altu Aisyah. Ini di sini informasinya daripada Sayyidah Aisyah. An qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam akana yusirru bil qira'ati am yajhar? Qalat kullu dhalika qad kana yaf'alu, qad kana rubbama asarra wa rubbama jahara. Faqultu alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'ah. Ya, ini penting. Ada yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah setiap membaca Al-Quran itu membaca sir atau membaca jahar? Ya. Kullu dzalika qad kana yaf'alu. Kedua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yaf'alu qad kana rubbama asarra wa rubbama jahara. Kadang-kadang beliau menjaharkan, kadang-kadang di sir. Lanjut daripada sahabat tersebut mengatakan faqultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dalam banyak perkara itu kemudahan. Makanya perbuatan Rasulullah SAW itu menjadi rahmat bagi kita.
Kalau sekiranya Rasulullah diam selalu membaca Al-Quran, kita nggak boleh besar. Dan ketika membaca Al-Quran besar terus, maka kita nggak boleh baca sir. Makanya para ulama juga berbeda pendapat masalah ini. Apakah boleh tidak kita ketika membaca Al-Quran itu baca besar atau baca kecil? Maka ada pendapat ulama yang mengatakan apa? Semuanya itu sebenarnya kembali kepada niat. Ada orang kadang baca Quran besar-besar karena dia tidak bisa baca kecil. Datang kita mengatakan dia riya. Makanya teorinya supaya kita mudah tidak suuzon kepada orang lain. Setiap melihat orang lain yang yang berbuat, kita husnuzon kalau dia tidak riya. Tapi kalau kepada diri sendiri bertanya, saya kerjain kayak gini, saya baca besar-besar seperti ini, riya enggak ya? Ya kan? Tapi kalau orang lain yang mengerjakan, kita husnuzon kalau dia tidak riya lillahi ta'ala. Jadi lebih baik mana baca Al-Quran diam-diam atau besar-besar? Kembali kepada niatnya. Kalau niatnya riya, ya berarti enggak boleh. Tapi kalau niatnya enggak riya, maka diperbolehkan. Tapi ada catatan, jangan sampai bacaan Al-Quran kita itu mengganggu orang lain. Karena mengganggu orang lain atas nama agama mudah, enak, ya, mengganggu orang lain. Orang lagi sholat misalkan di sini, kita datang di samping kita baca Quran besar-besar, itu mengganggu orang lain. Termasuk, mohon maaf, kadang kita biar tampak soleh, baca Al-Quran di depan orang ramai. Kewajiban bagi orang yang mendengar Al-Quran itu harus diam. Siapa yang tanggung jawab kalau kita baca Quran di hadapan orang ramai? Makanya hati-hati. Jadi baca Quran itu baik, tapi juga punya adab dan ketentuan. Ada itu saya lihat gerakan anak-anak. Ayo anak-anak, ajak anak-anak SMP kita baca Al-Quran di saya pernah lihat itu di Malioboro di Yogyakarta. Itu kayak gimana? Ya kalau sepi nggak ada orang ya silahkan. Tapi kalau orang ada beraktivitas, orang jualan di situ, itu ta'til li maslahatin nas. Itu merusak aktivitas masyarakat. Itu tidak dibenarkan walaupun dengan membaca Al-Quran. Bahkan itu bisa berdusta. Kita nggak tahu. Saya walaupun kuliah di Jogja, tapi kan nggak tahu bagaimana kondisi ketika lagi dibaca Al-Quran itu. Kalau malam di Malioboro itu luar biasa, ramai sekali kalau di malam ya pengunjung. Tapi siang nggak terlalu ramai. Makanya kita nggak lihat dulu kondisinya. Ketika membaca berita juga harus dipahami. Mungkin kita melihat dari jauh tidak sama dengan orang yang melihat dari dekat. Tapi intinya semuanya kembali kepada niat. Hadis selanjutnya, an Ummi Hani qalat kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili wa ana ala arishi. Diriwayatkan daripada Ummu Hani bahwasanya beliau pernah mengatakan kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail wa ana ala arishi. Saya pernah mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saya sedang tidur di atas tempat tidur saya. Ini ketika Rasulullah masih di Mekah, dan ketika itu Rasulullah SAW membaca Al-Quran di Ka'bah. Rumah Ummu Hani itu dekat dengan Ka'bah. Artinya Rasulullah pernah membaca Al-Quran dengan suara besar. Makanya datang orang-orang kafir Quraisy dulu ketika Rasulullah SAW sholat, ya kan, membaca Al-Quran, itu diganggu. Jangan sampai ada orang lain, karena orang kalau benar-benar datang mendengar bacaan Al-Quran ini, banyak yang mendapat hidayah hanya dengan mendengar bacaan Al-Quran. Usaid bin Khudair, ketika datang Mus'ab bin Umair ke Madinah diutus oleh Rasulullah SAW sebelum Rasulullah hijrah, utusan pertama ke Madinah itu Mus'ab bin Umair. Usaid bin Khudair ketika beliau mendengar ada utusan Rasulullah SAW dan sedang berdakwah, itu marah sekali, datang menghampiri Mus'ab bin Umair setelah dikompori oleh orang lain. Ketika datang negosiasi dengan Mus'ab bin Umair, beliau mengatakan, Sayyidina Mus'ab mengatakan, tenang, saya mau membacakan Al-Quran.
Kamu mau mendengarkannya, silahkan kamu dengarkan terlebih dahulu. Ya. Kalau kamu tidak suka, silahkan kamu tidak suka. Tapi kalau kamu kalau nantinya kamu tidak suka, saya juga akan pergi dari sini. Didengarlah oleh Usaid bin Khudair. Baru didengar bacaan Mus'ab bin Umair, ketika itu beliau langsung memuji tentang Al-Quran dan langsung bertanya, bagaimana cara masuk ke agama kalian? Itu berarti datang dengan hati jahiliyah, tapi benar-benar mendengar. Karena dibilang apa? Dengar. Nah, mau dengar tidak? Seperti itu. Baik. Selanjutnya siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar datang padahal ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi pas di tengah jalan ada kabar bahwasanya adiknya sendiri udah masuk Islam. Marahlah beliau, cari adiknya dulu. Tapi ketika mendengar, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, ya, langsung tertegun Sayyidina Umar. Seperti itu. Dan ada juga orang yang tidak masuk Islam, tapi dia tertahan. Ada satu ayat, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ya, betul tak? Atau itu udah terkontaminasi? Ya, itu kan selalu dibaca oleh khatib biasanya. Satu hadis, satu ayat yang di situ tergabung innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ada dalam satu ayat bercampur berkumpul 3 perintah dan 3 larangan. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh. Jadi ada orang tapi dia memang orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab, bersujud dan mengatakan ini bukan karangan manusia. Walaupun dia tidak mendapat hidayah masuk Islam, tapi dia bersujud karena ini bukan karangan manusia. Seperti itu. Baik. Hadis selanjutnya, an Abdullah bin Mughaffal yaqulu ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi yaumal fathi wa huwa yaqra'u inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Faqara'a wa rajja'a qala wa qala Muawiyah min Qurrah laula an yajtami'a an-nasu alayya la akhadhtu lakum fi dhalika as-sawt aw qala al-lahan. Di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah membaca surah Al-Fatah. Beliau ketika di atas tunggangannya ketika Yaumul Fath. Kita sambung. An Qatadah qala ma ba'asallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanal sawti wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi hasanal sawti wa kana la yurajji'u. Di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus seorang nabi pun kecuali nabi tersebut hasanal wajhi, harus good looking. Kalau ada orang tampangnya lebih ganteng kita daripada dia dan mengaku sudah menjadi nabi di akhir zaman, enggak boleh dipercaya. Karena syarat yang pertama nabi itu good looking. Republik good looking, ya. Harus wajahnya tampan. Makanya dulu ada yang ketika Sai Baba, ya, atau apalah yang mengatakan udah rambut enggak jelas, wajah enggak jelas, mengaku atau Lia Eden mengatakan dirinya sebagai tuan. Syarat pertama aja belum terpenuhi. Syarat yang pertama itu harus good looking, ya kan, harus baik perawakannya. Wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau hasanal wajhi, wajah beliau tampan, hasanal saut. Jadi syaratnya tadi setiap nabi yang diutus itu baik wajahnya dan bagus suaranya. Dan Rasulullah SAW juga ketika mengutus, makanya salah satu syarat menjadi duta itu harus ganteng. Harus ganteng.
Makanya dulu ada sahabat yang ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan para nabi ketika Isra dan Mi'raj, ketika beliau mensifati, ada seorang sahabat yang mirip, ada nabi yang mirip dengan, kalau di zaman kita itu mirip si fulan. Si fulan itu paling ganteng di masanya dan menjadi duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena makanya good looking itu penting. Walaupun tidak menjamin. Ada orang good looking tapi hatinya belum tentu baik. Nah, baik. An Ibnu Abbas qala kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam rubbama yasma'uha man fil hujrati wa huwa fil baiti. Jadi Rasulullah SAW di sini juga disebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau kadang juga membaca Al-Quran dengan suara yang besar. Rubbama yasma'uha man fil hujrati wa huwa fil bait. Misalkan beliau di rumah, ada orang di dalam kamar akan mendengar bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, baik. Ini walaupun pada hari ini kita membaca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab ini hadis-hadis ini dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tapi bukan berarti ketika kita membaca kitab-kitab hadis ini lalu kita bisa menyimpulkan hukumnya. Tidak boleh. Boleh kita baca-baca seperti ini sebagai motivasi saja, seperti kita tahu. Tapi untuk menyimpulkan hukum itu tidak bisa. Hukum itu tetap disimpulkan oleh ulama fikih. Ini kita dapat satu hadis, misalkan hari ini, bahwasanya Rasulullah SAW beliau kalau baca Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini saya udah baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, berdosa. Enggak seperti itu juga. Tapi keutamaannya ada. Jadi ini juga menjadi PR bagi kita sekarang, karena kemudahan akses kita terhadap sosial media, di Google juga tinggal ketik kan keluar. Apalagi dengan keyword search-nya pakai bahasa Arab, itu semua keluar. Tapi jangan sampai gara-gara kita baca satu hadis lalu kita menyimpulkan Al-Quran, menyimpulkan hukum. Begitu juga ketika kita membaca satu ayat Quran, tidak boleh, karena aktivitas menyimpulkan hukum itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Saya melihat dulu ketika di Kairo, bukan kita ingin mengatakan orang Malaysia itu enggak alim. Orang Malaysia itu banyak sekali, kalau ada pengajian paling ramai hadir itu orang Malaysia. Tapi sampai di pengajian tidur. Orang Malaysia itu dapat pakai peci, pakaiannya bagus, kadang pakai serban, sampai di pengajian tidur. Nanti pulang cerita-cerita. Orang Indonesia kadang nggak pakai peci, agak nampaknya nggak good looking lah, tapi duduk, kalau dijelasin paling cepat ngerti. Itu ngeri sekali perbedaan. Makanya penting juga rajin itu penting, dan efektivitas dalam belajar juga penting, sehingga ada manfaatnya. Tapi kadang-kadang dengan hadir saja ada barokahnya. Dengan kita berhadir, istiqomah, niat yang baik, ada futuh, insyaallah dapat dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kalau irama saya nggak pernah mendapat. Artinya ketika saya nggak pernah dapat bukan berarti nggak ada. Karena Rasulullah SAW beliau membaca tanawu. Saya pernah lihat azan Bilal, katanya ini sampai azan Bilal. Yang pastinya dan kalau ada misalkan kalau ada bacaan model atau irama Rasulullah SAW, mungkin sudah disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi di sini. Makanya di dalam belajar Al-Quran itu yang penting bukan iramanya. Makanya keterangan yang dapat kita tadi harfan, bukan di iramanya.
Tapi Rasulullah juga menganjurkan kita, seperti Usaid tadi. Usaid itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Ni'mar rajul Usaid. Beliau itu kalau membaca Al-Quran, bukan cuma manusia yang suka mendengar, bahkan malaikat. Beliau pernah lagi duduk, beliau baca Quran, tiba-tiba kuda beliau itu menangis. Ketika beliau berhenti mendatangi kuda, kudanya diam. Beliau baca Quran lagi, nangis lagi kudanya. Rupanya kuda itu melihat malaikat turun. Dia takut. Malaikat ngapain turun? Ingin mendengar bacaan Al-Quran daripada Usaid bin Khudayr. Seperti itu. Jadi karena tadi sungguh-sungguh benar dengan hati yang lapang ingin mendengar Al-Quran, ujungnya Allah karuniai membaca Al-Quran dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.